Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Iin Ainas. Guys, apa ya yang kira-kira ada dalam pikiran kalian tentang orang yang kaya raya, uang banyak, hidup mewah, bebas ngabisin uang, bebas pergi traveling keliling dunia, mau beli apa saja nggak pakai mikir? Tapi ternyata tak selamanya loh orang kaya hobi menghabiskan uang. Bahkan ada beberapa orang terkaya di dunia yang justru sangat ketat dalam mengelola keuangan mereka. Bukan sekedar berhemat, ada juga orang yang dengan harta berlimpah tapi sangat enggan mengeluarkan uang. Bahkan untuk kebutuhan sendiri pun mereka sangat pelit. Nah, di video kali ini aku sudah merangkum beberapa orang yang terkenal kaya raya tapi pelitnya mendunia. Siapa sajakah mereka? Check it out. Yang pertama ada Hetty Green. Di tahun 90-an, Hetty Green merupakan seorang wanita pengusaha yang diperkirakan memiliki kekayaan antara 100 sampai 200 juta dolar atau sekitar 1,43 triliun. Hetty diketahui pernah menikah dengan seorang pria bernama Edward Henry Green. Sebelum mereka meresmikan pernikahan, mereka membuat perjanjian pranikah yang isinya adalah mereka akan memisahkan harta mereka. Namun, ketika Edward menghamburkan uang si Hetty ini untuk bermewah-mewahan, Hetty pun akhirnya memilih untuk meninggalkan suaminya tersebut. Sikapnya yang kikir telah menjadi legenda. Dia selalu khawatir jika hartanya akan dicuri orang. Karena itulah, Hetty selalu tidur dengan rantai kunci deposito bank diikat di pinggangnya. Ia juga selalu siap dengan pistol diikat ke tangannya untuk berjaga-jaga jika ada orang yang mau merampoknya. Bahkan dia diduga pernah mencoba mengobati penyakit hernia yang ia alami dengan memasukkan tongkat di perutnya. Parahnya lagi, saat putranya mengalami luka di kakinya, dia tidak mau membawa putranya ke rumah sakit yang bagus, tapi dia justru membawanya ke rumah sakit amal untuk orang miskin karena enggan mengeluarkan biaya untuk membayar rumah sakit. Next ada Cary Grant. Cary Grant tumbuh dalam kehidupan sederhana di Inggris sebelum pergi ke Amerika Serikat di masa remajanya. Pada tahun 1930-an, Cary Grant menjadi salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di Hollywood dan menikah dengan salah satu wanita terkaya di dunia, yaitu bernama Barbara Hutton yang merupakan ahli waris perusahaan Woolworth. Ada beberapa kisah yang terkenal mengenai sifat pelit Grant ini. Misalnya, dia diduga menandai botol susunya di lemari es karena khawatir minumannya itu diminum pembantu-pembantu di rumahnya. Dia juga menagih uang ke tamu yang datang ke rumahnya sebagai biaya laundry, telepon, dan biaya lainnya. Ia juga meminta 25 sen untuk setiap tanda tangan yang diminta oleh fansnya. Selain itu, Grant mengakui bahwa dia suka memotong dan menyimpan kancing dari kemejanya yang sudah usang. Jadi intinya kemejanya itu sudah rusak parah, dibuang, tapi kancingnya tetap disimpan. Selanjutnya ada Daniel Dancer. Daniel Dancer lahir pada tahun 1716 dari keluarga agraris yang kaya raya. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1736, Dancer mengurus sekitar 80 hektar padang rumput dan tanah pertanian mereka. Total kekayaan Daniel berjumlah 1,66 miliar dolar atau sekitar 22,9 triliun rupiah. Namun, dia terkenal pelit dalam hal pengeluaran sehari-hari dengan hanya makan tulang tua yang sudah dimasak dengan pangsit rebus. Dia jarang mencuci karena menghemat air dan sabun dan tidak pernah menggunakan sabun saat mandi. Diduga, dia juga pernah menolak memanggil dokter ketika saudara perempuannya sakit parah karena tidak mau membayar jasa dokter. Hingga pada akhirnya saudara perempuannya itu meninggal pada tahun 1766. Selain itu, kekayaannya juga membuat Dancer menjadi paranoid dan dia mulai menyembunyikan uangnya di rumahnya. Ia bahkan mengunci pintu kamar tidurnya dan masuk melalui jendela. Next ada Leona Helmsley, maestro real estate.
Lona Helmsley dikenal karena sikapnya yang curang dan sering enggan membayar karyawan. Lahir pada tahun 1920, Helmsley merupakan pengembang real estate sebelum menikahi Harry Helmsley. Yang kemudian Leona membantu Harry Helmsley membawa bisnis Hotel Helmsley sampai akhirnya memiliki kekayaan bersih senilai 5 miliar dolar atau sekitar 71,6 triliun rupiah. Tapi Leona Helmsley begitu dibenci oleh karyawan karena pernah menolak membayar biaya tukang bangunan sebesar 88.000 dolar atau 1,26 miliar rupiah dan berulang kali menahan pembayaran dari kontraktor. Dia juga menolak keras membayar pajak. Lalu ketika terungkap bahwa pasangan itu telah menggunakan 4 juta dolar atau sekitar 57,3 miliar rupiah dari dana perusahaan untuk merenovasi rumah mereka sendiri, Helmsley dijatuhi hukuman 4 tahun penjara pada tahun 1989. Sementara itu, suaminya tidak ikut serta dalam persidangan karena mengalami stroke dan hilang ingatan. Next, J. Paul Getty. Semasa hidupnya, J. Paul Getty merupakan orang terkaya di dunia. Namun ternyata ia adalah laki-laki yang cukup pelit. Lahir pada tahun 1892, Getty mengambil alih bisnis minyak ayahnya pada tahun 1930 dan mengubahnya menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Namun, dia terkenal karena cara-caranya yang kikir. Dia diduga memasang telepon umum di rumahnya karena tidak mau membayar tagihan telepon untuk para tamu yang datang ke rumahnya. Selain itu, ada momen paling kejam yang terkenal pada tahun 1973, yaitu ketika cucunya ini diculik. Cucu J. Paul Getty, yaitu yang bernama J. Paul Getty III, diculik di Roma oleh sebuah geng. Geng tersebut menuntut Getty untuk membayar tebusan sebesar 17 juta dolar atau sekitar 243,4 miliar rupiah. Meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa, namun permintaan itu ditolak oleh Getty. Akhirnya, cucunya yang berusia 16 tahun itu disandra selama 3 bulan. Mungkin karena habis kesabaran, anggota geng penculik tersebut memotong telinga sang cucu dan mengirimkan potongan telinga cucunya itu kepada Getty. Setelah menerima kiriman telinga cucunya itu, Getty akhirnya baru setuju untuk membayar 3 juta dolar atau sekitar 42,8 miliar rupiah. Jauh lebih sedikit dari yang diminta si penculik. Tak cukup sampai di situ, begitu sang cucu bebas, dia meminta sang cucu untuk membayar 800.000 dolar atau sekitar 11,4 miliar rupiah dengan bunga sebesar 4% sebagai ganti uang tebusan yang telah dibayarkan pada penculik. Yang terakhir ada Charlie Chaplin. Generasi zaman old pasti kenal sama komedian pantomim ini. Dia menjadi salah satu aktor tajir pada masanya, yaitu di tahun 1916 dengan penghasilan sebesar 10.000 dolar dalam sepekan. Kalau dihitung-hitung, uang sebesar itu ya kurang lebih sama saja dengan 3 miliar rupiah di zaman sekarang. Seorang penulis bersama Kenneth Lynn mengatakan bahwa Chaplin memang sering bertingkah seperti tak punya uang. Ketika dia makan malam bersama temannya, dia bahkan selalu minta dibayarkan. Aktor senior pemeran Don Vito Corleone dalam film Godfather bahkan menyebutnya sebagai seorang tiran dan seorang yang sama sekali nggak pernah keluar duit seumur hidupnya. Dan usut punya usut, Chaplin pernah meminta tukang kayu di studio film tempat dia bekerja untuk membantu proses pembangunan rumahnya. Tujuannya biar dia bisa ngirit dana daripada bayar ke tukang lain. Gak habis pikir ya, meskipun dikelilingi dengan harta, orang-orang tersebut justru memilih untuk tidak hidup layaknya orang kaya.
Bahkan ada yang sampai tidak tenang karena takut kehilangan hartanya. Kita memang perlu berhemat, namun jangan sampai niat untuk berhemat ini malah merubah sikap kita menjadi pelit yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke guys, itu tadi cerita dari aku tentang orang-orang yang kaya pada masanya tapi mereka memiliki sifat yang pelit. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi jika aku upload video baru. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.